Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sofura Mahardika, NPM 10060319020 dari kelas Farmasi A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Farmasi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan dan pelarutan. Di sini saya memiliki contoh soal tentang perhitungan pH. Sebelum mengerjakan soalnya, terlebih dahulu kita biasakan untuk menerjemahkan soal ini. Kelarutan molar natrium hipoklorit dalam air adalah 0,3936 dengan nilai pKa 7,5 dan berat molekul natrium hipoklorit adalah 74,44. Berapakah pH terendah agar 5% zat tersebut dapat larut sempurna? Nah, dalam soal ini saya mengambil zat aktifnya, yaitu natrium hipoklorit, di mana natrium hipoklorit memiliki kelarutan molarnya yaitu 0,3936 mol per mili. Kenapa memakai mol per mili? Karena kita mencari molar. Jika kita mencari padatan, mereka dalam bentuk gram per mililiter. Di sini, dengan nilai konstanta disosiasi larutannya, yaitu 7,5, dengan bobot molekulnya itu 74,44 gram per molekul. Nah, di sini tuh ditanyakannya, jika saya memiliki 5% zat di dalam natrium hipoklorit, maka di pH terendah berapa natrium hipoklorit akan larut dengan sempurna? Jawab, diketahuinya SO-nya yaitu 0,3936 mol per mili, pKa-nya 7,5, Bm-nya 74,44 gram per mol, dan zatnya 5% atau 5 gram per 100 mili. Ditanyakannya berapa pH terendah agar 5% zat tersebut dapat larut dengan sempurna. Nah, kita menjawab soalnya, terlebih dahulu kita harus menulis ulang rumusnya. Nah, di sini tuh ada dua rumus, di mana ada PHP asam dan juga ada PHP basa. Tergantung kita di sini memakai zat apa dan dia bersifat asam ataukah basa. Jika dia bersifat asam, maka memakai rumus pKa plus log dalam kurung S-SO per SO kurung tutup. Dan sebaliknya, jika kita memakai zat yang bersifat basa, maka kita memakai rumus PKB ditambah log dalam kurung S-SO per SO kurung tutup. Nah, karena zat yang kita pakai itu bersifat asam, maka kita menggunakan rumus yang PHP asam. Nah, setelah menulis rumusnya, jangan lupa rumusnya diajak bicara. Nah, kan di sini kita memakai rumus PHP asam sama dengan pKa ditambah log dalam kurung S-SO per SO kurung tutup. Nah, di sini pH-nya ditanya. Apakah pH-nya ada? Nah, di sini tuh pH itu yang ditanya atau yang dicarinya. Berarti pH-nya belum ada. Nah, terus kita tanya lagi di sini, apakah pKa-nya ada? Nah, pKa itu yang telah diketahui tadi, yaitu 7,5. Terus, kita lihat lagi di sini, yang dalam kurungnya ada S-SO per SO kurung tutup. Nah, kita lihat di sini tuh, yang tidak ada tuh S-nya kan? Nah, cara menghitung S itu dengan rumus gram per Bm dikali 1000 per V. Nah, kita ajak bicara lagi nih rumusnya. Apakah gramnya sudah ada? Nah, kita lihat gramnya itu belum ada. Terus, kita lanjut. Apakah Bm-nya ada? Ada. Tadi Bm-nya sudah diketahui sejak awal, yaitu 74,44 gram per mol. Nah, di sini yang kita ketahui, yang masih nganggur itu 5%. Nah, 5% ini kita jabarkan. Dia itu menjadi 5 gram per 100 mili. Nah, 5 gramnya ini bisa kita simpan atau masukkan ke rumus gram yang masih kosong. Jadi, terus si 100 milinya kita simpan di volume. Nah,
Di sini hasil yang kita dapatkan, si S-nya itu 0,6716 mol per mililiter. Nah, di sini kita lihat sudah komplit kan rumus PHP asam ini. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini kan berarti PHP sama dengan pKa-nya 7,5 ditambah log S-nya sudah diketahui yang tadi dari hitungan, yaitu 0,6716. SO-nya sudah diketahui, dimasukkan, yaitu 0,3936 per SO-nya juga 0,3936. Terus setelah dijumlahkan, didapatkan 7,5 ditambah log 0,70. Setelah dihitung, log 0,70 itu hasilnya negatif 0,15. Maka si tandanya dari positif berubah menjadi negatif atau jadi dikurang. Jadinya 7,5 dikurang 0,15. Hasilnya yaitu PHP-nya 7,35. Maka didapatlah PHP asamnya itu 7,35. Nah, setelah perhitungan yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pH akhir atau pH terendah yang didapat ini 7,35, yang menandakan bahwa pH ini netral. Nah, ini tuh menandakan bahwa titik pH terendahnya 7,5, ini menandakan bahwa dia tidak ada endapan dan larutannya pun jernih, bening, dan pada zat natrium hipoklorit ini dapat melarut dengan sempurna tanpa adanya endapan di dalamnya. Sekian pemaparan dari saya tentang soal ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pemaparannya. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu datangnya dari diri saya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.